Dari VR Pli. Paman Coki beneran pacaran sama Mamat, jujur aja di sini. Jadi gini sebenarnya. Tenang dulu ya, persiapkan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini nih, Pras. Awalnya sih mau beneran. Gak ada masalah apa-apa sama Habib Jafar. Cuman Habib Jafar yang ada masalah sama lu. coba diundang ke sini. Lu gak percaya ya? Enggak. Gue bingung ya, air mancur. Gue langsung stand up di situ, tiba-tiba air mancur malah. Gue sih. Malam-malam bengong sendirian. Muncul ide telepon gebetan. Mau ajak jalan bareng tapi nggak punya kendaraan. Motor Volta ada diskon gila-gilaan. Pas nih, baru pada gajian kan. Beneran loh, ini gila banget. Di Volta kamu bisa cek subsidi dari pemerintah. Lo tahu kan kalau Volta sendiri harganya sudah terjangkau. Mulai dari 10.950.000 rupiah aja. Dan kalau kamu memenuhi syarat dan ketentuan, bisa dapat potongan subsidi 7 juta dari harga OTR motor listrik reguler, teman-teman. Gua saranin buruan langsung upgrade ke Volta. Motor listrik terjangkau, semakin hemat energi, teman-teman. Untuk kalian para PWK-wan bisa daftar subsidi motor listrik di website resmi Volta atau langsung aja ke Instagramnya di @officialvolta.id. Volta, motor listrik yang paling mengerti masyarakat Indonesia. Langsung kali aja. Lu aja yang nyanyi. Lu lah yang obat, aku butuh obat. Cocokan lu anjir. Oke. Iya. Tapi ada beneran. Kalau ada beneran gue mau. Lo maksudnya obat puyeng, obat ini. Lu ya obat kan? puyeng atau obat apa? Yang lain? Sekali aja ya. Sekali ya, oke. Gampang. Aku mau obat yang banyak. Aku overdosis yang banyak. Aku mau kamu yang banyak. Aku mau nyanyi. Nyanyi apaan, Pras? Nyanyi Flyman yang banyak. Nyanyi Flyman yang banyak. Wah, gokil. Sebentar. Itu yang tahu lagu itu sedikit loh, Pras. Wah, gua termasuk yang harus tahu sih lagu Yang itu. tahu lagu Gua itu pernah sedikit. bawain lagu itu sama Iam Di di acara stand up gitu. Lu kan lagi Oh iya. Berarti setelah gua ketangkap waktu itu ya? Belum. Oh. Lu baru-baru di MLI waktu itu. Oh iya. Terus Iam nangis lah ke gua. Coki emang anjing gitu. Sebentar, sebelum kalian semakin excited, PW kawan semua, apa kabar kalian semua? Baik-baik saja. Pastinya baik kalau sakit kalian di rumah sakit. Kalau ngomongin soal nongkrong nih ya, menurut gue enaknya tuh pakai pakaian yang paling nyaman. Gue kasih tahu nih, ada brand lokal celana dalam pakaian rumah yang worth it banget buat dicoba. Flyman namanya, teman-teman. Produknya juga bagus banget menurut gua, celana dalam keren yang simple dan awet. Udah gitu bahannya adem dan bikin nyaman untuk dipakai seharian. Seharian ya teman-teman, 4 hari tidak disarankan. Gua jadi ngerasa nyaman banget karena jaga warkop pakai pakaian dari produk lokal yang spesial, teman-teman. Emang dah brand lama, bukan kaleng-kaleng. Flyman terjangkau, nyaman dan terpercaya. Wah, teman-teman. Pakai sempak? Pakai dong. Pakai dong. Tapi kalau ngomongin sempak, Ya.
Gue tuh suka yang namanya sempak-sempakan. Loh iyalah, maksud gue sebagai orang dewasa, Iya, kita iya. suka sempak dong. Betul, semua orang lah. Iya kali Butuh. udah. Iya kali umur segini kita nggak pakai sempak. Bener sekali, Iya Coki. kali, Lu kalau gua suka pakai sempaknya tuh? Apalagi model sempaknya. Model yang biasanya ada yang begini ya. Nah, Lu suka gitu, suka. Cok? Karena badannya bagus. Oh iya ya, Ya itu kotak-kotak. memotivasi gue. Ya lu juga suka dong lihat Bener. cowok-cowok badan bagus. Ronaldo kadang buka baju bikin goal shoe gitu. Oh anjir keren banget Nah, badannya. gue pause, gue screen. karena gue pengen tahu selebrasinya kayak gimana. Kalau pengen tahu kan di play bukan di pause. Lo di play dan di pause bisa dong. Namanya juga kita pengen tahu. Karena gue Gokil. mengagumi keindahan segala macam. Oh, apalagi termasuk keindahan-keindahan model begitu ya. Semuanya gue mengagumi. Yang penting bisa dilakukan dan ada lubangnya. Kalau baik kayak gitu. Akhirnya teman-teman PW kawan yang kalian tunggu-tunggu, Ya. Lord kalian nih, Coki. Terima kasih Pardede. PWK. Terima kasih PWK. Gua akan selalu menunggu kedatangan Coki di sini. Dan gue juga akan selalu dengan senang hati menerima ajakan Pras Teguh. Tidak bohong itu. Lu ngajaknya kapan, anjing? Waktu lu baru-baru keluar. Ya susah dong. Oh, susah ya? Kalau pas ngajaknya. Tapi kan setelah itu kan gue beberapa kali ngomong sama lo secara personal. Ayo. Wah, orang banyak bilang ya Coki ya. Kita tuh bermasalah gara-gara Muslim ngambil lu gitu kan, terus ninggalin gua. Bener bro. Lu kira gua ada kerjaan habis itu dia coba cuak gitu. Kagak ada. Loh, enggak lah. Gua kecewa sih, Cok. Sama siapa nih? Sama lu. Ya anjing, kenapa sama gua? Gue sebenarnya ngerasa lebih deket sama lu daripada daripada si Muslim. Oh, Ingat? ya. 2015 2016 kita selalu bersama-sama. Ntar dulu 2000 berapa? 15 2000. Iya, lo harus maklum kalau gue lupa masih. Nyambung gue soalnya. Jadi gue agak ada lupa nih. Tapi seharusnya sih kalau lo ngomong terjadi ya. Harusnya sih terjadi ya. Gua gak ngomong sih. Harusnya terjadi ya. Iya. Yang gue ingat tuh adalah dulu kita momen di sebuah kompetisi namanya Suci 4. Suci Kita 4. sebut aja brandnya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Suci 4. Suci 4. Di mana Suci 4 itu teman-teman kalau kita remind lagi ya. Ya. Buat kalau lo yang nggak tahu Suci 4 tuh isinya ada gua, ada Pras, Dodit Mulyanto, ada Dodit, Hifzi, ada Hifzi, Abdur, ada Abdur, Zawin, ada Zawin, David. ada Jadi semua. Jadi semua. Ada ini Arif Alfiansyah. Arif Alfiansyah, Newendi, astagfirullah ya Allah. Kenapa bagian Wendy ada astagfirullahnya? Loh, kan emang itu yang paling memorable. Padahal gua kira dipecah pala loh. Oh, iya. Ternyata beneran pecah Iya, palanya di situ. pecah. Ya, jadi kita kasih konteks dulu. Takutnya kita jadi kayak orang-orang nggak ngerti nih. Iya, Jadi iya. pada masanya Newendi ini salah satu kuda hitam lah. Wah, luar biasa Pada bro, waktu dari itu di Lampung. kompetisi itu dia tuh salah satu yang sangat-sangat kita perhitungkan, Pras. Karena dari Lampung. Karena memang dari Lampung. Karena memang satu dia komika yang solid menurut gua, komikanya bagus. Dan pada saat itu semua tuh pada wanti-wanti lah. Benar. Newendi ini bakal lucu banget Iya, lucu jauh banget nih dia kayaknya, Jauh gitu. nih kayaknya. Cuman ternyata musuh terbesar Newendi adalah kegugupan. Bener. Gugup banget bro dia bro. Dia sampai ngeliat tulisan waktu itu sampai mana tadi tulisannya? Iya. Dicari-cari. Mana anjir? Jadi ternyata dia pada saat itu apesnya adalah dia ngeblank. Iya, Dia iya. ngeblank dan Betul. akhirnya ya agak sulit dibela saat itu. Bener dan close mic. Tapi hari ini setelah berapa tahun? 8 tahun apa 9 tahun kita Iya. keluar. Newendi balik lagi ke Jakarta bro. Dan sukses buat lo, Newendi. Lu dia udah ketemuan sama lu belum? Belum, gue nggak tahu malah dia di Jakarta. Takut ya pasti sama lu. Anjing, kenapa sih? Apa sih? Gue kan biasa aja. Lalu dia bilang, kalau berdua gue agak sungkan gua. Kata dia. Kalau nggak terlalu ganteng mah aman. Nggak gini loh, gue tuh suka bingung lah orang-orang, maksud gue kayak kalau yang ngomong gitu ganteng banget ya maksud gue ya oke lah, ngerti nggak lo maksud? Iya, Dan paham. emang mau ada apa aja, orang nggak ada apa-apa bangsat lah. Yang ada Kenapa apa-apa tiba-tiba? itu, yang ada apa-apa itu. Iya. Masalah Apa? prank. Prank yang mana nih? Nabi prank.
Oh, gini ya Pras, itu bahkan gua aja nggak tahu itu sempet ini. Itu kenapa setiap tahunnya keluar? Nggak Gini, tahu gua. Idul Adha itu rame tuh, des. Idul Fitri nggak ada tuh bahasan itu tuh. Nggak ada. Idul ada lagi tuh. Jadi sebenarnya gue sebenarnya males sih klarifikasi soalnya nanti jadi dapat panggung nih orang-orang nih. Oh, iya, paham cuman gua, iya. itu sebenarnya udah video 3 tahun yang lalu. Sudah lama Dan sekali bahkan videonya udah nggak ada di MLI, di mana-mana itu nggak ada. Berarti itu emang disimpan videonya. Emang dinaik-naikin musiman aja. Nih, gue bukan membela. Iya. Gue berdiri di posisi netral selalu. Heeh. Mungkin waktu dan tempat salah mungkin. Kalau polanya sama emang di Emang prank yang itu bener kayak. buat mereka kapan? Emang buat orang-orang itu ada waktu yang tepat untuk bercanda. Iya ya, nggak ada waktu untuk ada. agama. Lu lagian. Tapi buat gua ya sudah nggak apa-apa. Gua mah sekali lagi konsekuen aja. Iya. Namanya semua konten mah yang udah kita taruh di sosial media, kita nggak pernah tahu apakah ini akan jadi bom waktu ke depannya, tergantung situasi dan kondisi. Apakah ini akan meledak atau enggak, kita nggak pernah tahu. Soalnya waktu tuh berubah, Pras. Betul. Maksud gue contoh nih, video yang setelah direview berkali-kali sama tim kuasa hukum pun dan temen-temen misalnya di Has Kreatif nih di PWK misalnya ngelihat kayaknya nih aman dan diputuskan untuk diupload, mungkin aman untuk saat itu. Tapi kedepannya saat zaman berubah, ada isu-isu yang kita nggak pernah tahu, bisa jadi nggak aman. Wah. Iya, apapun semua itu potensi. Jadi menurut gua silahkan berekspresi sebesar-besarnya, sebagaimana gue juga punya hak untuk berekspresi sebenarnya. Jadi sebesar-besarnya, jadi fair gitu menurut gue. Keren nih Lucifer. Jadi menurut gue fair-fair aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Lucifer. Gue tuh kalau ngelihat lu ya, nama lu tuh udah berubah di mata gue, Lucifer aja. Kenapa Nggak tahu Lucifer, kenapa anjing? itu tato lu yang di sebelah itu bener-bener kayak spotlight banget. Kita tuh langsung lihat ke situ, Cok. Oh. Lu lama nggak memutuskan untuk bikin Lucifer? Sebenarnya sih beberapa tato gue tuh memang tujuan tato gue tuh dibikin ada beberapa yang untuk memulai percakapan. Nah yang kayak gini nih, yang Lucifer nih sebenarnya untuk memulai percakapan aja sih. Biar orang, iya anjir Lucifer tuh. Apa maksudnya? Apa gitu? maksud? Lu nggak capek, Cok, ngejelasin ke orang terus? Tergantung. Kalau menurut gue orangnya itu emang pengen bertanya, gue jawab. Tapi kalau orangnya itu cuman pengen untuk so asik, nggak gue jawab gitu. Contoh so asik. Anjing Lucifer keren. Itu artinya apa bang? Gak bakal gue jawab. Iya kayak. Karena dia nanya artinya. Iya. Anjir masa lu masih nanya aja Lucifer siapa? Kalau gue sih sebenarnya gue taruh di sini Lucifer sebenarnya karena kalau di kepercayaan orang Nasrani, orang Kristen, Lucifer itu kan adalah malaikat yang memberontak. Jadi dia memilih untuk memberontak. Jadi gua memahaminya adalah Lucifer ini adalah definisi dari kebebasan dan konsekuensi. Gitu. Setiap kebebasan akan diikuti dengan konsekuensi. Ya. Kalau di kepercayaan orang Kristen, gua ambil yang pop culture-nya aja ya. Ini terlepas dari gua percaya atau enggak. Tidak. Tapi maksud gua kalau misalnya kita ambil dari pop culture, sama kayak gue suka Thor atau Marvel kan gue suka tapi gue nggak percaya, ngerti nggak lo maksud gue? Gue menikmati ceritanya aja gitu. Oh karena sudah ada backstory-nya yang menurut lu mengagumi story-nya ya? Gue mengagumi story-nya dan gue nggak ada masalah dengan orang yang mempercayai, silakan by all means, itu hak masing-masing. Karena gue mikir lu tuh udah gue adalah satanic man. Tapi ya gue lanjutin dulu ya sebelum lo lanjut ke satanik nih. Iya. Jadi Lucifer tuh kalau diceritanya adalah dia tadinya malaikat, posisinya cukup tinggi, tapi dia memilih untuk memberontak melawan Tuhan. Saat dia memilih memberontak melawan Tuhan, pilihannya itu dia kena konsekuensi, dia dibuang dari surga ke bumi gitu. Jadi ada perang di surga, dibuang ke bumi. Dia kalah, dia dibuang ke bumi. Jadi sebenarnya jatuh di Cilengsi katanya ya? Di Depok. Di Depok ya? Makanya Depok kan. Depok. Babi ngepet. Bener. Gitu loh, babi ngepet. Yang apa namanya? Itu dari kaki tangan Lucifer semua kayaknya. Maksud Anda wali kota Depok? Wah parah loh. Parah lo. Gua nggak bilang loh. Gua selalu bilang wali kota Depok the best. Gua malah pernah bilang kalau bisa ada video dia lagi ngeband di lampu merah. Ini yang
wali kota yang Kaisang atau yang sekarang nih? Yang sekarang menurut yang gue. sekarang. Yang Ya, sekarang ya, emang ya. nyanyi bagus. Kalau Kaisang menurut lu gimana? Nggak tahu ya. Tapi gue Lu sebagai warga Depok nih. Sebelum kita lanjut Lucifer, kita bahas dikit nih ya. Iya. Kan sudah Bangsat banyak random banget anjing Emang dari random. setan ke Depok WWK. bangsat. Iya kan bisa aja Jir. Iya, Tiba-tiba iya, iya. dia kan emang bener-bener serius. Dan lu sebagai warga Depok gimana pandangan lu? Gini, semudah itu loh. Kalau buat gua, pertama, hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri jadi pemimpin. Setuju. Jadi menurut gua dari kacamata hukum dia tidak menyalahi apapun. Boleh kok semua orang mencalonkan diri jadi wali kota atau apa. Benar. Tinggal balik lagi dipilih atau enggak. Jadi dari kacamata hukum menurut gua dia nggak ada salahnya. Ya, Dan tapi- apakah gua akan mendukung dia? Nah, itu dia. Kalau gua sih kemungkinan iya kalau gua. Kemungkinan iya karena ya nggak tahu aja gue pengen lihat karena gue masih KTP Depok juga Pras. Lu masih KTP? Gue masih KTP Depok. Rumah lu deket gue tau. Iya, Lurus kita- lagi Gema Pesona kesana lah. Itu rumah keluarga gue, tapi gue udah nggak di sana. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang udah lama banget, gue udah nggak pernah pulang lagi gue. Kangen nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Gue udah tahu nih. Gue udah tahu. Gak ada. Ini dia. Wah. Gak. Kita Bangsat. lanjut Lucifer. Jatuh lagi. Anjing humornya anjing banget. Lucifer. Ya udah makanya si Lucifernya tuh gitu. Jadi dia memilih untuk memberontak dan karena pilihannya dia harus menerima konsekuensi. Kenapa gua tato di sini? Iya. Karena menurut gua harus paham kebebasan memilih itu datang dengan konsekuensi. Jadi lu jangan mau bebasnya aja, di balik kebebasan ada konsekuensi. Makanya gua tato Lucifer gitu. Dan perjalanan Lucifer sama kayak lu sekarang banyak masalah, santai saja. Masalah santai saja. Kalau nggak mau ada masalah meninggal, Pras. Iya, hidup Iya sudah bener, masalah bro. Maksud gua masalah kan memang kan. Tapi kan kebanyakan orang kan biasanya kan milih level masalahnya ya, Pras. Nah, itu dia. Ya, kalau ada beberapa orang yang gua mau yang masalahnya yang santai-santai aja deh gitu. Dia meminimalisir kemungkinan ada Ya, masalah-masalah lain. ya. Gitu. Kalau gua mah ya gimana ya Pras ya? Mau kita coba minimalisir kayak mau kita gimana masalah tetap bakal datang sih. Jadi menurut gua ya hidup sebagaimana harusnya kita hidup aja. Kalau emang ternyata dari pilihan kita ada masalah yang muncul, ya dihadapin aja namanya hidup gimana sih? Nah, tapi kan kebanyakan orang menuduh lu yang bikin masalah. Bukan masalah tuh kan datang. Dari lu bilang tadi, ini tidak datang kayak dikliat gitu. Aku akan nge-tweet ini. Semakin banyak orang marah kayak wah. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Kalau Oke. ada orang yang merasa bahwa gua yang sengaja bikin masalah, Iya. itu hak mereka juga. Betul. Sama seperti gue juga punya hak untuk mengekspresikan apapun yang pengen gue ekspresikan. Jadi kalau gue tuh harus fair aja gitu. Kalau gue tuh pokoknya stance-nya di sini. Orang bebas berekspresi apapun tentang gua, sebagaimana gue juga bebas berekspresi apapun tentang apa yang pengen gue ekspresikan. Jadi fair menurut gua. Paham. Iya. Itu lu kan menuntut keadilan kayak fair gitu ya. Kayaknya lu di masa kecil banyak yang tidak fair dengan lu. Awalnya sih gue mikir kayak gitu ya, Pras. Tar, minum dulu. Nih seru nih. Alkohol. Masih seru. Mau apa? Lo ada serius? Apa aja sih gue? Belum gua gojek sih. Ya nggak usah lah kalau kayak gitu. Apa aja minum apa aja lah, Pras. Kok lu ngopi nggak? Lu es teh? Apa air putih aja, Pras. Air putih, benar. Gue lagi ngurangin gula. Wih, mau kurus nih. Bukan mau kurus, udah tua, Pras. Meninggal bukan karena haters, meninggal karena diabetes. Nggak lucu anjing. Wah, daripada meninggal kena omongin orang. Iya. Gue lagi pengen ngurangin gula. Air putih aja, Ben. Oke, air putih Yanti, air putih. Terus gue juga air putih, mie. Mau nggak? Mie gue udah makan, Pras. Thank you. Indomie nggak ada lagi. Thank you. Udah, gorengan nggak mau. Nanti gue paling makan sambil kita Ya ngobrol sudah. aja. Santai. Air putih 2 ya Yanti Oh. ya. Itu. Coki nggak mau ngeliatin lu. Tenang aja di situ. Iya. Biasanya semua cowok wah Yanti, Coki mah nggak gitu bro, santai Santai, Coki. bro. Aduh, gue cewek-cewek gitu nggak main gue. Ya karena kan profesional. Karena profesional, bener nggak gue? Profesional aja. Balik lagi, Ya. karena ketidakadilan di masa kecil. Nggak, sebenarnya gini, awalnya gue pikir masa kecil gue tuh nggak adil, kayak
Ada beberapa hal yang gue pikir kayak kenapa sih dulu orang tua gue begini, kenapa sih dulu orang tua gue begitu gitu. Ada Orang awalnya. tua nih begini tuh bagaimana? Ya mereka mencoba mendidik dengan caranya mereka lah. Yang kalau gue pikir-pikir sekarang kayaknya kurang deh gitu. Ternyata setelah gue makin dewasa gue berpikir gini loh Pras. Ini juga buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman ngerasa kayak kenapa sih orang tua gue kurang. Mungkin ada beberapa sekarang dari kalian yang merasa di poin ini kalian ngerasa kayak anjing orang tua gue kurang nih. Kok Kurang ini dalam masukan mungkin dalam nggak memahami kita. bener. Kalau Terlalu dari kolot kurang pemikiran mungkin. enggak ya. Bapaknya tuh dokter sama suster ya. Iya. Wah, tuh, pinter-pinter anjir. Mungkin kolot mungkin Oke. dari cara pola pandang kenapa sih bokap gue Cara kolot, didiknya. cara didiknya kenapa sih kolot? Nggak gini. Awalnya gue juga sebel. Sampai akhirnya makin gue gede gue paham gini Pras. Mau bagaimanapun orang tua kita itu sama kita hidup di generasi yang beda Pras. Jauh, iya. Sehingga seprogresifnya generasi mereka itu mereka tuh udah yang terbaik di generasi mereka, udah nggak bisa dipush lagi. Jadi ini generasi orang tua kita nih, dia udah yang terbaik di generasinya, kita udah di sini. Jadi pasti orang tua kita dan kita itu pasti punya gap. Memaksakan orang tua kita punya pemahaman yang sama kayak kita itu mustahil terjadi. Nyokap gua. Kenapa? Kalau lu bilang mustahil, nggak ada. Gua kayak temen, Cok. Gua paham, Mungkin Pras. sama bokap gua begitu ya. Maksudnya gua bukan ada gap. Gua kayak terlalu takut gitu sama bokap gua. Gua ngerti. Kalau sama nyokap tuh, kenapa gua sampai bikin show ya? Karena hubungannya tuh udah lebih dari. Nah, itu Gimana dia. Akhirnya gini, lo tau gak kenapa lo bisa terjadi gitu sama nyokap lo? Karena akhirnya nyokap lo paham. Ini udah soal saling memahami, bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Karena gini, orang tua kita kan hidup di masa dan keadaan yang 180 derajat berbeda dengan kita. Ya. Contoh, orang tua kita nih kalau kita kasih tahu apa itu anxiety, apa itu mental illness, pasti mikirnya halo. Nggak ngerti. Lo ngerti gak sih maksud gue? Hal-hal kayak gitu tuh mereka sulit untuk memahaminya, bukan karena mereka jahat atau apa, enggak, karena pada masanya itu bukan concernnya. Lo ngerti gak sih maksud gue? Sehingga akhirnya kita harus paham yang namanya generasi zaman dulu dan generasi sekarang itu pasti ada gap. Kita bisa aja Pras ngerasa bahwa kita nih yang paling progresif. Iya. Tapi nanti sama generasi anak kita pasti ada gap juga Pras. Ngerti gak lo maksud gue? Iya, pasti. Nah, kenapa orang tua lo akhirnya bisa dan akhirnya orang tua gue bisa ketemu titik di tengah? Karena akhirnya orang tua kita tuh udah nggak fokus ke berdebat mana yang benar mana yang salah. Tapi udah fokus ya sudahlah, walau bagaimanapun ini anak gua, selama dia bahagia dan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, ya udah yang penting dia bahagia. Akhirnya hubungan orang tua dan anaknya yang dikedepanin, bukan hubungan siapa yang salah siapa yang benar. Itu dua hal yang beda loh Pras. Contoh nih, misalnya orang tua kita tuh bisa aja loh kayak misalnya sampai sekarang sih saya tidak paham ya, kenapa anak saya kalau jungkir balik lucu, bisa jadi loh. Iya. Coba deh, dia tuh bisa jungkir balik. Coba nak. Cuma Iya. dia lagi malu gitu. Iya. Kadang ada kan, Iya. pas tamu nggak ada dia jungkir balik gitu. Pas ada tamu, ayo jungkir balik. Anak anjing gitu jungkir balik. Ya tapi maksud gua kan, ya nggak apa-apa. Ayo, Masuk. Mbak. Kasihan udah pada nanti dia diem di situ. Terima kasih. Maksud gua tuh kayak mungkin ada beberapa hal yang secara pemahaman mungkin nyokap lo nggak paham kenapa lo melakukan itu. Tapi akhirnya poinnya jadi bukan memaksakan kehendak. Ya udahlah orang nggak ngerugiin siapa-siapa dan yang penting anak saya seneng. Jadi nggak berdebat gitu. Sekarang gimana hubungan lu sama Udah aman. tapi kan lu nggak pernah pulang lagi. Oh enggak. Sekarang Kenapa nggak memang pulang sih, Nak? gue udah nggak pernah pulang. Lu dia tuh dipanggil siapa ya di rumah ya? Ray. Lu siapa? Ray, gue dipanggil Ray. Iya. Oh, Gue tuh emang nggak pernah pulang karena memang beberapa kali kita ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah nih maksudnya di Tebet. Ngobrol. Di Tebet. Enggak di tempat. Mana nih lu ketemu di tengah? Literally di tengah dong. Enggak literally di tengah dong. Ketemu di tengah tuh misalnya kayak di Jakarta Selatan Oke. gitu. Kita makan bareng. Udah Iya, cuma iya, sebatas iya. itu terus kita ngobrol gitu. Ya cuma sebatas gitu. Sekarang akhirnya bokap nyokap gue tuh punya apa namanya punya Pemikiran, pemahaman. pemahaman. Gua juga punya pemahaman.
kita tuh dulu ketemu saling berdebat mana pemahaman yang benar. Sampai akhirnya sekarang kita udah sama-sama belajar. Ya sudahlah, mau disambung-sambungin pemahaman lu sama pemahaman gua nggak bakal pernah ketemu. Terlepas dari pemahaman lu sama pemahaman gua, kita kan bapak anak. Jadi mana yang lebih penting? Pemahaman lo sama atau pemahaman gua atau hubungan kita sebagai bapak anak. Betul. Jadi akhirnya yang kita kedepankan adalah hubungan orang tua dan anak. Terlepas dari gua juga kadang masih merasa apa yang orang tua gua lakukan kurang, dan orang tua gua juga masih merasa apa yang gua lakukan kurang. Kayak nambah tato terus. Iya pasti. Ya sekarang Dia sedih gak sih Cok ngeliat anak gua awalnya pasti kaget. Dia menyembah setan. Awalnya pasti kaget. Pastilah. Iya kan, pasti Pastilah. kaget dengan tato lu. Nih coba lihat ya teman-teman ya, yang ini nih. Heeh. Nah, ini tengkorak siapa? Patrick Effendi. Enggak, tengkorak anak Afrika. Tengkorak anak Afrika ini. Oh, tengkorak orang anak Afrika. Anak Afrika. Lah kan setiap orang Kenapa kan harus punya. spesifik ke anak Afrika, Loh, Coki? anak mana lagi yang paling mungkin jadi tengkorak? Coba jawab. Anak mana lagi yang paling mungkin jadi tengkorak? Ya banyak aja sebenarnya. Kenapa harus Parah. Ya enggak, gue cari yang kemungkinannya paling dekat aja. Kan udah lu kasih chat time, kenapa? Gue cari yang kemungkinannya paling dekat aja. Itu kemungkinannya. Secara umum. Tengkorak. Tato Terus, pertama yang lu bikin tuh apa? tato pertama yang gue bikin tuh ini Pras, yang Langsung ini, 666 666, black metal. Ya gitulah gitulah, intinya. ya yang, kan? Yang setan-setan gitu. Nyokap langsung tahu, bokap Tahu. Ya pasti mereka kayak kaget udah bikin tato sendiri itu aja kan udah mengagetkan kan. Iya. Apalagi tatonya tato satanis kan. Pasti Iya. mereka kagetnya double Lu kan. gak mau bikin kayak gua, Cok. Apa itu? Muka nyokap lu taruh di dada, bokap sini. Enggak sih, gua enggak tertarik. Lu di tengah gitu. Enggak. Gitu, coba Cok. Enggak sih gua. Lucu banget pasti. Ya kan di luar kan tato 66 satanik Lucifer, pas dilihat ada Coki waktu kecil gini. Merindukan kebahagiaan. Kagak sih. Gua iya, gua nggak apa-apa kalau ada orang yang nato keluarganya di situ sih nggak apa-apa. Ya, Cuman ya. kalau gua bukan tipe yang kayak gitu aja. Gua nggak. Menurut gua kenangan terbaik buat keluarga tuh lebih baik disimpan di dalam pikiran dan hati aja. Betul, gitu. karena lu masih sering post-post foto-foto lu kecil. Iya. Gitu. Orang tuh kalau orang bilang dan gue juga termasuk orang yang setuju dengan kata-kata ini. Orang yang suka nge-post foto-foto lama, Iya. berarti dia kangen dengan memori dulu gitu. Iya pasti, karena Vibe dulu. sebenarnya mungkin lebih tepatnya karena memang waktu tuh berjalan begitu cepat aja Pras, dan kita nggak pernah nyangka orang yang sekecil itu sekarang udah jadi orang yang sebesar ini dengan banyak masalahnya gitu. Sehingga pasti kangennya bukan kangen semata-mata kangen situasinya juga ya, tapi kangen kayak gue pengen deh balik lagi ke momen dimana kita nggak usah mikirin bahwa hidup itu begitu kompleks, ngerti nggak? Ya. Waktu masih kecil kan pasti kita Nggak ada pikiran nggak apa-apa, pikiran kosong. Yang penting kita Happy, main. maaf kalau nggak ada pikiran apa kosong, lebih keterbelakangan mental tuh. Iya, maksud gue gua tuh ya main PS gitu, nggak ada pikiran. sekosong apa coba di describe dulu, sekosong apa? Kosong banget itu bro, kita nggak pernah mikirin Ngeces beban. nggak kosongnya? Itu tolol itu namanya. Itu tolol namanya anjing. Lu minum banyak 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya bukan kosong kali. Jadi lebih nggak ada beban kali ya. iya, Lebih nggak ada beban kali. Lebih nggak ada beban nih, main PS apa, SMP udah mulai coli udah gitu-gitu doang. Iya, kan beban itu baru mulai ada setelah kita lulus kuliah sih menurut gua. Setelah lulus kuliah kan ya apapun lah maksud gua. Di usia-usia lulus kuliah 20-an, di 19-20 tuh. Iya, baru kita udah mulai kayak anjing gua mau kerja apa nih ke depannya nih, apa nih segala macam. Kita baru mulai dihajar sama realita kan. Jadi gua rasa sih alasan beberapa orang dan mungkin banyak orang termasuk gua ngepost foto masa kecil itu adalah wajah sebelum kita ditampar kenyataan, Pras. Voice, Iya dong. potongan TikTok banget. Itu foto-foto sebelum kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab finansial sama pasangan kita. Itu adalah foto-foto sebelum kita tahu bahwa kita dikejar-kejar deadline sama klien. Iya. Itu adalah foto. Belum kena tuntut royalti. Betul, dan sebagainya. Itu adalah foto esensi dari kebahagiaan yang paling polos ya, muka anak kecil. Gitu, ngerti gak? Karena menurut gue ya Cok ya, lu tuh pria, lu pria kan, yang cowok yang pinter menurut gue. Karena gue cari informasi, lu tuh
SD nilai agama lu tuh 9. 9,5. Pakai koma 5 lagi Koma ya, 5. nggak boleh tinggal koma 5-nya ya. Tolong pinter gue tuh banget ya anjing. Dulu gue dari SD, SMP sampai SMA nilai rapot gue, sayang banget rapot gue udah hilang ya. Waktu itu gue lupa hilangnya di mana. Tapi nilai rapot gue tuh dari SD, SMP, SMA tuh emang bagus. Jadi sebenarnya gini loh, gue emang ngerti tapi emang nggak mau aja, emang gue milih nggak mau aja. Tapi gue ngerti gitu loh. Atau kengertian duluan gitu, maksudnya lebih cepet lu mengertinya, terus lama-lama kayak capek ya gitu. Mari kita beda lagi, yuk tulang apa ya yang mau gue tato. Gue sudah bosan dengan semua kepintaran ini. Kagak juga. Ya emang nggak mau milih. Karena aja. emang terbukti ya Cok ya, setiap kita ngobrol, mau kita berdua ataupun di circle yang banyak rame orang, Ya. Cok ini emang spotlight teman-teman. Kalau dia udah ngobrol, dia bisa sejam ngobrol sendiri. Terus kita ngangguk-ngangguk bener pas di mobil. Tadi dia ngomong apa sih anjing? Anjing itu mah lu mabuk bangsat. Memang berapa kali kita ngobrol lu mabuk mulu anjing lah. Lo mabuk, gua mabuk. Yang denger mabuk ngomong gak jelas itu. Ngomong iya nih kita harus begini apa segala macam, begitu nyetir masuk got. Anjing. Tapi memang kalau karena alkohol memang agak sulit sih Pras. Kita Betul, memang ngomong gak bisa. apalagi Coki ya, bukan saya, teman-teman gua tuh. Gue minta maaf sama lu ya Pras ya. Anjing gua gak pernah kayak gitu. Gue minta maaf sama lu semua guys. Gue minta anjing. maaf sama lu. Gue tuh emang aneh gue. Anjing, itu mabuknya udah parah banget tuh. Parah banget itu kalau Cok. kayak gitu mabuk udah parah Sumpah. banget. Lu inget gak yang gotong lu 3 orang itu Gak Cok? ada anjing, gak mana. Lu masih ngomong gue besok nambah tato loh. Oke. Tapi memang kalau tapi memang itu Pras. Makanya sebenarnya panduan gua dalam mabok adalah kalau mabok sendiri itu ada panduannya aja. ada dong. Kalau mabok sendiri tuh kasihan. Kasihan ya. Ya ngapain? Asu mabok sendiri ngapain? Kalau mabok sama teman-teman seru. Kalau mabok sendiri kasihan gitu, ngapain? Minum sendiri, ngobrol sama dinding gitu. Lu Iya. gak mabuk. Dinding diminumin. Ngapain? Anjir. Padahal cita-cita lu luar biasa lu Cok waktu kecil. Pengen jadi guru. Betul. Emang iya ya, lupa gue. Coba pikir-pikir lagi, lu pernah Lupa pengen gua. banget jadi guru. Gue nggak pernah. Kapan gue bilang begitu aja? Ini informasi dari mana bangsat? Kenapa gue ya orang? Kenapa anda lebih tahu cita-cita saya? Orang saya nggak pernah mau. Gue sampai mikir loh anjing. Ngarang aja gue kenapa tiba-tiba Siapa mau tahu jadi iya guru. kan. Iya bener Bangsat. lagi. Yes, nambah lagi 10 menit di cerita nih. Anjing. Tapi guru tuh soalnya pekerjaan berat Pras. Gue makanya respect sama siapapun yang Iya, memilih iya. untuk jadi guru. Iya. Gue respect. Karena guru tuh satu nggak semua gajinya kurang merata. Iya dong. Iya, iya, iya. Ada gak guru yang gajinya gede? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Tapi guru-guru yang gajinya nggak besar juga nggak kalah banyak. Ngerti nggak lo maksud Iya, gue? iya, iya. Dan memang Setuju. lu harus bener-bener panggilan dari hati lu untuk jadi guru. Benar. Karena terlepas dari gajinya gede nih, bilang lu dapat gaji gede, kan anak-anak yang lu ajar belum tentu asik juga, ngerti nggak lo maksud gue? Betul. Berat men jadi guru, makanya gue respect gitu. Dan gue tuh sama anak kecil nih, gue sama anak kecil. Lu sama anak kecil gimana pandangan? Gue tuh suka sama anak kecil, tapi kalau dia lucu aja. Dalam konteks Oh, gini. jahat lu dong anjing. Lah sekarang Lu gue tanya beda- sama lu lo. kotak-kotakin. Sekarang gue tanya sama lo. Ada anak jelek. Jelek nih anaknya nih, bandel. Lo pengen tendang nggak balanya? Jujur aja. Kan jujur aja. Nggak, sebenarnya gini. Anak kecil yang kita maklumi itu anak kecil yang memang cute. Lu bener nggak sih? Misalnya nih ada anak kecil dia mukanya cute apa cipung deh. Cipung Iya, ya mau numpahin kopi di kaki lo sampai melepuh. Iya, Tapi lu kalau agak- cipung kan lucu. Iya. Apa-apa cipung gitu. Coba kalau Anak jelek. Lu lagi minum kopi jatuh bangsa lu siram air panas. Makan ini lah. Lu siram gitu loh maksud gua. Jadi gua adalah orang pertama yang
yang dengan rendah hati, Pras. Gue orang pertama yang dengan rendah hati mengakui gue tidak punya kesabaran untuk menghadapi Bocah kecil. kenakalan bocil-bocil. Apalagi kalau bocilnya mukanya kurang juga gitu loh maksud gue. Gue tuh paling ya, Makanya gue respect sama guru TK. betul dia mau gitu. Soalnya kan anak TK nggak semuanya lucu dong. Iya dong. Bener ya. Misalnya ada anak kecil, anak TK yang lucu muka-muka kayak Rafathar atau kalau bandel-bandel juga kan dijadiin konten Iya, lucu kan. betul, Kalau betul. udah mukanya jelek, nakal kan, kamu berhentiin truk aja gimana? Biar terlindes gitu kan, lo maksud gua. Kalau gua sih makanya gua salut sama guru-guru yang tidak pandang bulu, semua anak diituin gua salut. Karena gua nggak punya kesabaran. Kalau gua tuh sebenarnya seneng sama anak kecil, tapi Ya. gue tuh mau seberapa ganteng dia, mau seberapa Cantik. jelek dia, cantik dia, Atau apapun lah ya. cabi dia tuh gimana. Kalau udah nangis di pesawat gue nggak tahan. Ya, di Itu. bioskop juga sih gua. Di bioskop juga, apalagi di pesawat, rasanya pengen gue buka ini emergensi itu dan gue lempar anaknya gitu. Iya, benar. Siapa tahu dia bisa berenang, kita nggak tahu kan. Gue itu doang, selebihnya nggak ada. Kalau lihat anak jelek, Sama kalau ngapain? menurut gua gini sih, kayak lo kan juga udah punya anak nih, Pras. Lo kan juga udah punya anak ya. Lo pernah nggak ngajak anak lo ke bioskop? Pernah. Ya, tapi lo disesuaikan tontonannya dong. Betul dong. Yang pasti film anak-anak ya lo ajak lah. Iya, Miles Morales ya, yang Spider-Man baru gue lihat yang kecil-kecil gitulah, kartun. Kartun. Nah, gue suka tuh, gue ajakin. Ada loh orang tua yang anaknya tuh diajak nonton kayak film Deadpool gitu-gitu. Emang iya? Ada, sumpah bangsat banget. Kenapa nih orang tuanya gila banget Itu anaknya. gila banget, maksudnya itu pasti masuk banget ke anaknya, apalagi dia seneng sampai rumah bapak lagi tidur. Iya kan? Ding ding ding, Deadpool siap. Biar putus. Gimana nih? Iya. Ya tapi kalau gue gitu, kalau jadi guru gue dengan rendah hati mengakui bahwa gue nggak punya kesabarannya untuk menghadapi kenakalan anak-anak. Makanya gue sangat salut dengan orang-orang yang memilih jadi guru karena itu harus panggilan, Pras. Itu Setuju gua. lo harus kayak Bener, emang suka, emang emang suka passionnya nggak gitu. bisa. Gue respect banget. Betul. Dan guru tuh penting. Kecuali loh. sama guru-guru TK yang ini anjing, nih gurunya kadang mau pergi pipis ya, iya pergi pipis, gini-giniin dikit sama dia. Emang ada. Ada bro. Wah, gua nggak tahu, Ada serius, kejadian gua nggak begitu. tahu. Wah, gila sih kalau Selalu gitu. Digini-gini, wah Gila pukul sih kalau nggak ada boleh kayak begitu gitu. ke- Gimana? Tapi secara keseluruhan gue respect sama guru. Itu Betul. profesi yang harus kita hormati, men. Iya. Ah, Gue ah. setuju. Apalagi bapak gue juga seorang pengajar kan. Keluarga lo kan dari background pengajar. Iya. Yang dari background pengajar semua itu bokap lo atau nyokap lo ya? Bokap gue. Bokap gue doang. Rektor ya bokap lo ya? Iya. Bapak lu dokter ya? Iya. Wih, kayaan mana kayaknya, Cok? Nggak, Bokap kita sebenarnya bukan masalah kayaannya. Apa lagi? Bukan masalah kayaannya. Apa? Ini menunjukkan bahwa orang tua yang cerdas anaknya belum tentu. Bapaknya dokter. Bapakmu anjing kita urakan anjing. Kita urakan lagi Iya, bener anjing. nggak? Iya. Belum tentu. Betul, Belum tentu. betul. Malah biasanya anak-anak yang berprestasi itu yang bapaknya mohon maaf ya dengan segala kekurangan, yang Kebanyakan begitu ya. yang bapaknya Kebanyakan biasa-biasa aja, Iya, iya. yang bapaknya biasa-biasa aja, anaknya baru meroket. Bener, gue pernah di Cibubur, Ya. dekat rumah gue yang di Cibubur dulu tuh ada bapaknya tukang gerobak anjir. Siang-siang itu Anaknya dia pasti pinter lagi banget. ngisi PR, Heeh. ngisi PR. Di dalam gerobak ya kan? Iya, bapaknya diem. Masih ada sampah-sampahnya tuh. Gue sih ngeliat dia sempet. Loh ini kan pertanyaan valid. Loh saya bertanya valid loh. Soalnya kan lo gak kasih Plastik tahu. aqua di. Ya intinya di dalam anjir. situ lah ya. Iya. Iya. Iya emang gerobak. Iya. Gue nggak bisa pungkiri emang gerobak sampah bro. Iya. Dan emang ternyata dia pinter banget sampai sekarang. Soalnya nggak tahu ya Pras, anak-anak orang yang biasa aja. Kita ngomongnya anak-anak orang biasa Iya. aja. Itu tuh punya kemauan untuk keluar dari keadaannya yang seperti itu daripada orang-orang yang dapat kesempatan dan lahir di keluarga yang cukup gitu. Orang-orang yang lahir di keluarga cukup paling menang link. Terlepas dari apakah dia pintar atau enggak, tapi keluarga yang biasa aja biasanya semangat juangnya itu lebih tinggi gitu. Ada juga teman gue yang ini bukan menengah ya, sudah Ya. di bawah dia di Palung Mariana. Di Palung Mariana. Kehidupannya. Ya, ya. Dan dia juga tidak ada dan malah makin palung lagi, dia sudah sampai lava bawah bro. Ya, Tidak bisa diangkat. Ada juga bro yang begitu. Kalau itu mah gua prediksi nih ya teman Iya, lo yang itu iya. ya, lo nggak usah sebut namanya Iya, ya. iya. Teman lo yang di Parung Mariana itu yang nanti tiba-tiba ada kereta langsung hup.
Tahu lu. Gua tahu video Pasti itu. lu. Anjing itu Gua videonya tahu. aneh banget Ada, bangsat. Ada anjir. Ada bocah-bocah. Anjir, ada bocah-bocah lagi rekam anjir Gua tiba-tiba kasih dia- nama bocah-bocah. Anjing Pras. Itu gua mau sedih tapi lucu, bener enggak Pras? Bener enggak? Itu anjing aneh banget Pras. Gue lihat udah video keempat kali putar baru gue ketawa cok. Yang pertama masih, woi anjir. Gua pertama udah ketawa. Bohong lu. Lu pertama udah ketawa lu, bohong lu. Jangan sok dibaik-baikin lu asu. Gua kenal lu. Enggak, soalnya tapi yang kasihan anak kecilnya. Iya. Gua Trauma, itu trauma, bro. Trauma. Nih gua kasih tahu ya, kenapa menurut gua bercandain orang itu nggak apa-apa. Dia aja udah nggak mau hidup. Iya, Kenapa iya. dia aja udah nggak menghargai hidupnya? Kenapa Iya, kita iya, harus iya. menghargai hidup dia? Bener. Tapi gua kasihan sama anak-anak yang ngerekam. Betul. Dia kan mau bikin konten apa gitu. Cuma gua kayaknya kata. klakson pak, klakson. Iya, Dilindes. Orang minta dilindes. di klakson bukan digiling loh. Iya. Dan maksud gua kan kenapa sih? Dia tuh pasti tidur dia kebayang-bayang terus itu. Gila kasihan tuh. Kelihatan dia larinya panik itu anjir yang temen yang depannya baju merah gue masih inget banget. Iyalah. Pak dilindes Ada yang bunuh diri, Pak. Ada yang bunuh diri, Pak. Gitu. Itu trauma pasti ya cok ya. Trauma. Gua kasihan kalau sama anak kecilnya. Karena iya. dia Kalau sama yang digiling? ya orang dia aja udah pengen mati. Nggak, maksud gue dia aja udah nggak pengen gitu. Iya. Terus kenapa kita harus? Gue juga bingung sama orang-orang kayak gitu juga. Lo tau dia udah 50-an umurnya. Emang iya? Baru 50 Golden age harusnya itu bro. Bangsa tergantung nih kalau miskin 50 aja. Kalau 50 masih miskin hidup 20 tahun lagi, Bro. 20 tahun lagi, Pak. Ya misalnya contoh nih, lu masih miskin di umur 50 kan dia pikir, saya maksimal 10 tahun lagi." Nggak kuat lah. Gitu dia. Gitu juga. Halo teman-teman PW kawan, kita ada STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Ini langsung dari subscriber khas kreatif dari para cuaks-cuaksnya Coki nih. Deadwood keluar kalian dari Bah Adut. Wis. Waduh. Paman, nama lu kan Reza Pardede. Kenapa tiba-tiba jadi Coki Pardede? Ceritakan asal usulnya. Ini sudah sering atau gimana? Ya nggak apa-apa, gue ceritain lagi aja. Ya udah. Jadi awalnya tuh waktu gue dari SD ke SMP kan ada ospek Pras. Gue kan orang Batak. Sama kakak kelas gue dipanggilnya Ucok karena gue orang Batak. Dan Ucok. Lama-lama coknya itu jadi coki gitu. Jadi akhirnya dari Ucok. Itu gak masuk. Jadi Ucok Cok. ada kinya nih dari mana? Mana tanya kakak kelas saya dong. Dia juga di mana saya udah nggak tahu. Cok. Terus ditambahin i sama orang Iya, kali coki. Itu bergeser dari Ucok lama-lama jadi Coki. Coki. Awalnya di tahun kedua, tahun ketiga gue sibuk untuk meluruskan orang yang manggil gue. Hah? Ucok, Reza, Ucok sampai akhirnya Lu gak mereka- suka dipanggil Ucok waktu itu? Awalnya kan soalnya itu bukan nama gue, namanya masih kecil juga, Pras. Iya, Ucok, gua terima. Reza anjing. Lebih cocok Ucok bangsat. Nama orang yang nentuin nama gue gitu loh maksud gue. Akhirnya karena semua orang udah manggil gue Ucok lama-lama jadi Coki, gue udah stop untuk memperbaiki orang manggil gue apa. Yang penting konteksnya dipanggil dengan niat yang respectable. Buat gue mau dipanggil apapun terserah. Sampai akhirnya perubahan itu mentok di Coki. Jadi Ucok, Iya. Coki. Coki. Udah Coki itu udah nggak berevolusi Berarti lagi. bener itu abang-abang yang lu keselin tadi. Kenapa? Ini adalah gue nih visioner anjir. Anjing. Someday lu akan banyak masalah dengan nama ini. Tapi in a way juga kan karena Abang-abang itu. nama gua itu juga dipanggilnya jadi Coki kan, orang juga jadi lebih familiar dengan nama Bener, Coki. Coki. Dan waktu itu gua pernah nanya ya sama orang, kayaknya emang lu lebih cocok Coki karena kalau Reza tuh kesannya kalem kan. Iya. Gua nggak cocok namanya Coki. Reza. Bener. Dan Ray juga. Ray, kalau Ray di rumah udah panggil Ray kan Reza, Ray. Gue dari sekarang manggil lu Ray aja lah. Tai emang nama Jadi kenapa tai. lu kenapa tiba-tiba manggil gua Ray? Tidak jelas. Oke. Tapi itu asal usulnya itu, Pras. Sip, thank you Ray. Sama-sama, Gila. men. Dari PR Pli. Paman Coki beneran pacaran sama Mamat, jujur aja di sini. Jadi gini sebenarnya. Shh, tenang dulu ya, persiapkan ya teman-teman ya, Ya, ceritanya. ya. Nih gua ada Coki langsung di sini Ya. yang akan menjelaskan. Gua Jadi mendengarkan. Jadi sebenarnya gini nih, Pras. Awalnya sih mau beneran.
awalnya bahkan gue nggak tahu ini ceritanya dari mana. Kenapa gue jadi dijodoh-jodohin sama Mamat? Nah, Awalnya gue nggak tahu. betul. Sampai ketika gue ke Noise. Terus produsernya podcastnya si Mamat sama Abdur, Iya. si Vira, tahu Iya, dong, iya, tahu. bininya Arya. Iya, tahu. Nyamperin, lo udah denger belum podcastnya si Mamat sama sama Abdur? Abdur. Aduh sorry, gue belum denger. Emang kayak gimana, lo dengerin aja. Gue denger tuh, anjing lucu banget. Iya, bener. parah. Tensinya tinggi itu. Tensinya itu emang kayak, itu podcastnya lo harus denger deh teman-teman. Podcastnya Iya, iya. Mamat sama Abdur lo harus denger. Itu lucu banget podcastnya. Kenapa itu lo harus denger? Karena lo bisa denger orang timur berantem tapi lo aman. Iya dong, dalam posisi yang aman gitu. Itu kan jarang kita dapetin gitu. Ngerti nggak maksud gue? Karena gue keinget, gue kan ada playlist titik kumpul namanya. Ari, Abdur, Mamat, gua. Iya. Gue megangin 3. Lo timur dan ke barat itu. Iya. Gue satu orang Padang di situ. Padang. Oh, episode berapa? Yang keberapa ya? Belum tayang kayaknya. Mamat ngamuk anjir. Itu gimmick atau beneran? Itu beneran. Dia ngamuk mau mukul Abdur. Gara-gara dipatahin mulu, dia ngomong dipatahin terus. Anjing, Ini lucu gimana banget. panselnya belum selesai kata dia. Matanya udah gini nih. Set. Wah, anjir, parang mana nih, harus gua amanin nih. Dia mau buka seat belt anjir. Anjir. Nah tapi intinya balik lagi ya. Gue dengerin tuh podcast mereka bertiga, lucu banget. Di podcast itu Abdur menuduh Mamat pacaran sama gua. Jadi kayak ceritanya kayak cie sama Coki gitu. Dan lu? Dan itu enggak lah, itu lucu banget. Dan tadinya gue mau play along, gue mau play mainin. along, gue pengen mainin. Iya. Sampai akhirnya gue berhenti karena gue lihat Mamat lagi pengen pacaran sama si yang apa namanya? Nova. Si Nafa namanya. Ya kasihan dong, masa gue ngeblok jodoh orang. Ya udah, akhirnya gue udah nggak bercandain itu lagi, kasihan. Soalnya Santai, Cok. soalnya si Mamat DM gue. Apa katanya? Katanya, nanti gue nggak dapet istri. Terus gue bilang, oh ya udah kalau emang lo udah nggak nyaman ya udah gue stop. Gitu. Sebenarnya juga Nyaman biasa kok dia aja. Dia sebenarnya. sebenarnya udah biasa aja juga. Nyaman tapi dia, kayak gitu. Gue waktu yang di mobil ya Wibi ya, ada Wibi di situ, gue Jogja. Aduh nih Coki kenapa baru masuk sekarang anjing gitu. Tapi lo harus denger sih, itu podcast lucu banget. Iya betul. Abdur sama Mamat. Dan Mamat ketemu sama cewek. Ya gue lihat Itu. kok di konten lo. Iya dia. Itu siapa yang fasilitasin, Pras? Enggak, mereka aja lah pengen ketemu sebenarnya. Terus lo di situ sebagai? Gua bantu untuk mengantarkan. Lo bantu Iya. tapi lo nyebar gosip juga. Gue siram air Enggak, panas lo bangsat. gua harus goreng dong itu anjir. Pasti berita yang besar. Iya, Nggak iya, bisa iya, ditutupin iya, itu. iya, Kasih iya, tahu iya. aja ke masyarakat kalau Iya, Mamat iya, itu iya, sebenarnya iya, iya. nggak jual alat-alat senjata api gitu, nggak ada bro. Sampai Terus itu dia- fitnah tergila iya, sih. terus Dia punya pemasok 2 senjata anak. OPM anjing sih. Betul, dan Kenapa orang Mamat? tua cewek itu ketar-ketir anjir. Iya, Gara-gara kasihan Mamat. lah, maksud gue Iya. jangan dia punya 2 anak nah sampai Iya digituin Mamat udah ampun. dengan muka Mamat yang begitu kan. Aduh gimana nih bang. Geser. Saya kira Nafa Urba. Dari Daud Alawiyah, lu lagi nih. Cok, gimana rasanya posisi lu digantiin Pras di MLI? Ini gua yang klarifikasi deh sebelum Ya. Coki. Gua nggak pernah merasa untuk menggantikan Coki selama gua masuk ke MLI. Cuman emang ketika penangkapan Coki itu menjadi berkah sekali untuk gua. Jujur aja gua, karena ketika lu di dalam, lu kan benar-benar di kerangkeng di situ. Tidak ada yang salah. Aku mau sabu. Iya benar. Gitu kan. Nah, gue diajakin ke MLI, mungkin ya jadi gue bisa banyak berkembang di situ. Ditambah lepasnya Coki lagi, kembalinya Coki ke MLI, jadi makin. Tapi Gue juga sumpah ya, berapa kali tur untuk ngisi acara itu apa ya? Maaf saya tertangkap ya. Ya. Itu banyak banget perkembangan untuk gue sendiri di atas panggung. Ya. Tapi sebenarnya gini loh Pras, maksud gua tuh orang tuh fokusnya tuh ganti mengganti. Iya, betul. Maksud gue tuh gini, apa yang dilakukan Pras saat itu bukan masalah ganti mengganti, karena memang saya tidak bisa syuting dong saat itu dong. Goblok. Jadi maksud gue sudah pasti harus ada. Ya maksud gue ini bukan Bukan masalah ganti mengganti ya, ya. memang gue nggak bisa syuting. Gue menutup lubang yang kosong aja. Betul. Dan maksud gua memang gua percaya gini Pras. Lo tau lah gua orangnya kayak gimana Iya, Pras. iya.
Gua percaya orang yang memang punya kualitas, entah gimana ceritanya, pasti jalannya akan nyampe ke dia dengan sendirinya. Gua merasa dari dulu gua tahu Pras lo adalah orang yang punya kualitas secara komedi. Ini gua ngomong secara kualitas entertainer ya. Secara komedi lu juga stand up-nya juga oke segala macam. Jadi memang mau gua ketangkep atau gua nggak ketangkep, momentum itu pasti akan datang ke lu cepat atau lambat. Mau itu melalui jalan gua ketangkep atau enggak. Betul. Jadi menurut gua emang udah waktunya lu dapet spotlight. Jadi menurut gue ini bukan menggantikan, ganti menggeser apa Coki segala apalagi macam. ya. Enggak, karena menurut gua kan sekarang gini, Pras, yang seru dari zaman sekarang nih, komedian udah banyak. Iya. Sehingga akhirnya orang yang milih mau nonton komedinya siapa gitu. Iya. Jadi semuanya udah punya pasarnya masing-masing. Betul. Jadi Setuju ini gua. dan warna komedi lo juga beda, warna komedi gue juga beda. Ya kita cuman fokus ke orang yang mau dihibur oleh jenis komedi kita. Benar, udah gitu. banyak jenis-jenisnya bro. Jadi ya wah, tinggal jangan ini balik aja lagi. komedi mah begini gitu. Gue juga kurang setuju sih kalau orang mengkotakkan komedi mah nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh. Iya. Intinya adalah komedian yang nggak boleh baper menurut gue. Harusnya, idealnya. Betul. Idealnya begitu. Idealnya harusnya kayak gitu. Tuh. Gitu. Geser. Ingat ya, gue tidak pernah merasa untuk menggeser Coki. Dan gue juga sebenarnya Pras emang udah harusnya dapat momentum menurut gue. Dari Van Molen, Bang, kalau lu nggak jadi komika, kira-kira pekerjaanmu apa sekarang? Paling ngeband ya. Mungkin ngeband. Iya. Nggak tahu ya, gue juga ini pertanyaan yang gue juga nggak tahu sih jawabnya gimana. Tapi mungkin berasumsi gue karena waktu itu udah selesai kuliah, paling gue kerja kantoran biasa aja sih Pras. Kerja kantoran biasa aja, kayak misalnya mungkin kerja di bank mungkin, maybe I don't know. Lu sempet nggak Cok ngerasa kayak di 2015 kita Suci tidak juara? Iya. Setelah itu biasa-biasa aja lah. Ya kayak Lu ya sempet kayak komik mulai, biasa aja. gue kayaknya bukan ini nih hidup gue nih. Sebenarnya gue nggak ada pikiran ke sana sih, karena pada saat itu emang gue bener-bener seneng ngelakuinnya Pras. Gitu. Tapi gue juga mikir waktu itu, makanya di masa itu gue belum nato. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena gue masih jaga-jaga kalau di masa itu gue udah nato. Gue takut ya kalau emang ini nggak works, gue nggak bisa kerja kantoran lagi. Makanya ketika lu dapat spotlight begini, wah sampai gue bener-bener yakin nih gue bisa dapat sesuatu terus di jalan ini, baru gue mutusin untuk nato. Betul, karena gue setuju dengan Coki. Gue lihat sendiri Coki dedikasinya untuk dunia komedi cukup luar biasa teman-teman. Pernah ada momen di mana dia nih di prank. Ya, dia di prank sama teman-teman anak stand up Indo Depok. Dia nelfon Coki, halo Coki, iya kami dari Metro TV. Oh iya, ada apa? Kata Coki kan. Sebelum lo lanjut, gue ceritain backgroundnya dulu. Jadi di masa itu kenapa gue langsung excited dapat telepon dari Metro TV? Iya. Karena di masa itu tahun 2015 mungkin, gue nggak tahu. Iya. 2000 enggak, sebelum Suci 2013 2014 di masa Suci. itu tempat platform stand up terbaik itu cuma 2, Suci, Kompas, dan Metro, benar. Siapapun yang dapat kesempatan untuk tampil di salah satu stasiun TV jenjang karirnya hampir terjamin. Itu jenjang karirnya hampir pada masa itu. Sehingga siapapun yang dikasih tahu lu dapat kesempatan di Kompas, lu dapat kesempatan di Metro, pasti excited. Lanjut. Ya, nah terus ditelepon lah. Sampai mana tuh? Sampai oh iya ada apa? Saya Coki gitu. Ini kita mau ngundang Coki untuk stand up di Metro begitu kan? Ya, excited gue. Oh iya. Tapi kita ada tema. Iya. Gitu. Apa mas temanya? Temanya air mancur. Terus Coki bilang siap saya bikin. Dan gue beneran bikin materi air mancur, anjing. Air mancur gimana ya supaya lucu ya air mancur. Tiba-tiba begitu gue nyampe, jadi waktu itu gue perjalanannya mau nongkrong waktu itu sama anak-anak. Iya. Begitu gue nyampe anak-anak, kayaknya anak-anak nggak tega juga karena gue terlalu excited. Karena yang bikin mereka lebih nggak tega adalah begitu gue nyampe tempat nongkrongan, gue ngomong, guys, gue ditelepon nih sama Metro TV. Wah. Ini anak-anak nongkrong udah tahu dia. Nahan ketawa mereka, emang anjing. Nahan ketawa, udah gitu. Wah selamat cok anjing, selamatin lagi selamat cok. Iya tapi bantuin gue dong. Wah kenapa cok? Temanya air mancur. Di situ mereka nggak tega. Langsung di situ kasih mereka tahu. Sorry cok, itu sebenarnya kita. Siapa sih waktu itu si bininya Dewang waktu itu. Ica waktu itu.
Bilang sorry Cok tuh sebenarnya kita. Enggak itu Metro kok. Enggak kok itu Metro. Aku bisa kok air mancur. Malah gue yang denial gitu. Lu gak percaya ya? Enggak. Gue bingung ya air mancur. Gue langsung stand up di situ tiba-tiba air mancur malah. Enggak Cok sumpah enggak itu Ica lo nggak disuruh air mancur. Enggak air mancur. Gue sampai dibawa keluar air mancur gitu waktu itu gue. Anjing lah. Tapi itu lucu banget sih pada masanya itu lucu banget sih. Itu kayaknya jokes yang apa ya long last gitu teman-teman. Iya kan maksudnya tiap ceritain itu. Tapi akhirnya gue sadar Pras, gue nggak ngebanding-bandingin komika zaman kita dan komika zaman sekarang ya. Beda-beda lah kan setiap masa beda-beda. Tapi yang ngebedain tuh zaman dulu tuh job atau stand up tuh emang kita seneng banget ngelakuinnya Pras. Sehingga kita tuh ngerjainnya tulus. Ya. Hati-hati di jalan. Allah. Saya tahu memang punchline-nya kurang, saya tahu. Tapi saya tidak bisa menahan diri sih. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan punchline Lu itu. tuh ya tadi tuh ngomong seolah-olah ini sesuatu yang akan serius gue ceritakan gitu. Lu kita menjalankan dengan tulus gitu. Iya. Hati-hati di jalan. Dia sendiri. Nggak, tapi ini gue serius. Ya, coba. Bedanya adalah karena waktu itu juga gini nih. Pada waktu itu Pras di tahun 2013-an lah, 2012-2013-an, tidak ada yang menyangka bahwa skena stand up comedy ini akan menjadi sesuatu yang besar. Bahkan di skena entertainmentnya sendiri skeptis. Ya. Bahkan skena entertainmentnya sendiri memprediksi hype stand up comedy ini hanya akan bertahan setahun atau 2 tahun. Betul, banyak yang prediksi itu. Bahkan si pelaku stand up-nya sendiri tidak terlalu yakin dengan jalan yang dia ambil. Sehingga saat itu pada waktu kita nih di zaman kita Pras ngelakuin stand up comedy itu nggak ada embel-embel pengen jadi sesuatu, nggak ada. Betul. Karena emang kita seneng aja Kita ngelakuinnya. butuh tawa dan tepuk tangan. Iya, karena memang satu kita dapat tawa, kita dapat tepuk tangan. Karena kan di rumah tidak dapat. Sebenarnya orang-orang yang suka stand up comedy kayak kita tuh pasti karena gue masih ingat waktu outing MLI. Iya. Sampai itu apa psikolog ya? Psikolognya datang. Psikolog, psikiater gitu-gitu lah. Psikolog waktu itu dia sampai pusing ngelihat Ebel lari sana lari sini, ngelihat Yusril apa segala macam. Sekarang kita jujur-jujuran aja. Dia bilang rata-rata stand up comedian tuh aslinya adalah depresi. Memang. Emang kata Ebel. Nah sekarang gini deh, lo kenal Ebel kan? Iya. Gue juga kenal Ebel. Kita dekat sama Ebel ya. Sekarang gue tanya deh sama viewers, Ebel gila begitu. Lo kira kalau dipeluk orang tua, pasti kalau banyak dipeluk orang tua nggak bakal gila. Iya. Bener dong maksud gue dong. Bener. Dan lu juga kurang dipeluk, Cok. Lu? Gua sama ibu gua iya. Sama kan. bapak gua belum sih. Gua jarang kegesek-gesek jambangnya gitu. Nggak, intinya adalah pada masa itu kita tuh nggak expect apa-apa sama skena stand up comedy itu sendiri. Betul. Sehingga saat kita melakukan stand up comedy itu sendiri, kita tulus, nggak ada ekspektasi apa-apa. Iya. Nah, gue yakin Pras, se-ateis atau se-agnostiknya gue yakin apapun yang dilakukan tanpa ekspektasi dan tulus pasti di situ yang dapat jalan. Makanya terlepas dari kita juga salah satu yang pertama yang memulai karena kita nggak ada ekspektasi apa-apa dan kita tulus, ketulusan karya kita tuh nyampe ke penikmatnya. Betul. Karena kita tidak tahu di depan itu akan jadi apa, tapi kita seneng jalaninnya. Nah bedanya adalah mungkin tantangan buat yang sekarang adalah kenapa lebih sulit buat teman-teman yang sekarang yang pengen coba di skena stand up adalah karena satu menjaga ketulusannya itu agak susah karena sekarang tuh udah gemerlap banget. Kayaknya sudah. Wah, gue tidak tahu, mungkin tidak semua ya. Mungkin ada kepikiran, gue ikut stand up, gue bisa kaya nih gitu. Yang sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, tapi kayaknya hal yang paling enak tuh suka dulu dah. Suka dulu aja. Dan tulus, gajah. Lo anjing-anjingin gue, jokes gue lo tiru juga bangsat. Dari Atantio Adigapa.
Ada masalah apa woi sama Habib Jafar? Ah. Jawab woi, kami pemuda tersesat semakin tersesat. Oke, ini gue jawab satu-satu ya. Pertama, kenapa ketersesatan orang ini bergantung sama konten? Yang bertanggung jawab sama sesat atau tidak sesatnya diri Anda bukan konten siapapun, tapi diri Anda sendiri, bangsa. Gitu loh maksud gue. Jangan pernah taruh tanggung jawab untuk mendidik diri lu kepada orang lain. Mau itu motivator kayak, mau itu siapa kayak. Kenapa? Karena selama dia makan nasi, selama dia menghirup oksigen, dia itu dan kita, lu dengan viewers lu, gua dengan viewers lu, kita sebenarnya sama-sama manusia. Dan selama dia masih manusia pasti tempatnya salah. Kalau lu menggantungkan ekspektasi untuk jadi sesat dan tidak sesat kepada yang sama-sama manusia, nggak bijak. Betul. Karena nanti lu banyak kecewanya. Ngerti gak lo maksud gua? Jadi untuk menjawab yang ini nih, kami pemuda tersesat semakin tersesat. Yang bertanggung jawab atas kesesatan Anda ya Anda sendiri. Benar. Masa kenapa kamu tidak sholat? Gua asumsiin dia Islam ya. Iya. Kenapa kamu tidak sholat? Belum ada konten pemuda tersesat. Gak bisa. Lu dong bertanggung jawab. Bener dong? Itu make sense. Iya. Nah selanjutnya, ada masalah apa sama Habib Jafar? Nggak ada masalah apa-apa sama Habib Jafar. Cuman Habib Jafar yang ada masalah sama lu. coba diundang dulu. Gua nggak ada masalah apa-apa sama Habib Jafar karena kan makin kesini juga kan maksud gua gini loh Pras, kayak beliau kan pemuka agama, kita itu adalah pembuat komedi. Memang akhirnya tuh ya jalannya memang akhirnya pasti sendiri-sendiri karena pasti beliau akan lebih fokus ke pekerjaannya beliau. Betul. Dan kita akan lebih fokus ke pekerjaannya kita. Kalau kalian jarang lihat kita bareng lagi, nggak langsung karena ada masalah, tapi karena memang ininya pasti beda, irisannya beda. Kecuali mungkin musisi dan stand up komedian itu pasti masih sering ketemu beririsan. Tapi kan beliau kan memang fokusnya kan dakwah. Iya. Kenapa dalam berdakwah harus ada Pras Teguh atau harus ada Coki Pardede atau mungkin harus ada Onat? Bahkan sama Onat aja kan beliau cuman di momen-momen tertentu yang memang konteksnya adalah yang konten. Konteksnya adalah kan tidak mungkin dong beliau di mana-mana ada Onat atau di mana-mana ya karena memang orang tuh mikir mungkin lu tuh sama Habib Jafar ikut terus kemana? Ya enggak, ya itu namanya saya kan berarti ya enggak, kita cuman kenal aja ya, tapi karena memang jalannya udah beda ya sendiri-sendiri aja. Dan intinya tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Baiklah. Geser. Ceritain waktu berantem di rumah Muslim dong, Doi. Gue tapi gue banyak berantem sama dia sih. Jangankan gue, lu juga pasti pernah berantem sama dia kan? Muslim. Nggak, sering banget. Tapi soalnya gimana ya? Saat kita kita kayaknya harus ceritain dulu Pras bahwa proses brainstorming sebuah karya itu nggak adem ayem. Betul. Contoh deh, paling tidak di timnya itu sendiri ya. Saat kita pengen berpikir untuk mengeluarkan sebuah karya, mau itu konteksnya podcast, mau itu konteksnya apapun, brainstormingnya tuh bisa gontok-gontokan. Apalagi saat kontennya itu melibatkan lebih dari satu kepala. Betul. Karena akan semakin pengen terlihat keren idenya. Itu dia. Betul. Iya kan. Kita pilih mana nih? Itu yang jadi debat. Kayak gue sebelumnya sama Muslim tuh sering debat kalau untuk konten, bro. Itu sering banget. Karena itu wajar loh sebenarnya. Wajar, bagus. Muslim tuh punya ide yang nyebrang banget menurut gue. Selalu begitu. Iya. Tapi kan maksud gue ide yang nyebrang tuh kan warnanya dia. Lo juga punya warna dan ide juga. Dan ketemu lu lebih nyebrang lagi. Dan sampai nyebrang dia lagi. Tidak mau, jangan cok, jangan begitu. Betul. Nggak apa-apa bang. Saking nyebrangnya gue nyebrang sana sampai balik lagi ke belakang sini gue nyebrangnya tuh. Lo ngerti kan maksud gue? Orang mah nyebrang ke sana doang kan. Gue nyebrang sana, balik lagi. Muterin dunia gue nyebrangnya. Jadi itu maksud gue ceritain waktu berantem di rumah Muslim, maksud gue kita harus kasih tahu bahwa yang namanya konten kreator saat bikin konten bersama berantem itu kalau konteksnya konten banyak. Ditambah lagi kita adalah dua pribadi yang berbeda. Gini, saat lu ngelihat ada duo, trio atau apapun, itu belum tentu akrab loh di real life. Dan lu emang sama Muslim gak? Biasa aja. Maksud gua kita punya kedekatan tertentu, tapi kita bukan yang sering nongkrong bareng. Ngerti gak lo maksud gua? Kita paham kalau ada momen-momen tertentu kita harus ada untuk satu sama lain, tapi kita tidak harus menunjukkan keakraban kita dengan selalu nongkrong bareng. Intinya gini Pras, mungkin gua nggak bisa nongkrong terus-terusan sama lo, tapi di saat lo butuh gua akan ada di momen itu. Gitu.
gitu. iya. Jadi kita lebih kayak gitu. Ah. Nah, kalau gue paling sering tuh berantem sama dia tuh misalnya contoh satu tentang perbedaan mana yang boleh dibercandain Sama mana yang tidak. yang tidak boleh. Karena pada akhirnya kan saat orang sudah punya keluarga juga atau udah punya tanggungan lain, Ya, mulai jadi banyak gamang, yang mulai dijaga. gamang, Iya, betul. mulai banyak yang dijaga. Ya. Kalau gua kan maksud gua kan yang gua kan nggak punya tanggung jawab sebesar ternyata Muslim. Betul. Sehingga akhirnya kadang kita suka clash di situ. Sampai Lu akhirnya mikir kayaknya, ini mah aman bro untuk ditayangin. Iya, iya. Nah Muslim, jangan bro, ini Karena gua udah punya anak. buntut, dia udah punya buntut, Emang gitu. tapi emang jujur sih Cok, semenjak punya anak gue makin berkembang ya, maksudnya sekarang udah 6 tahun masuk SD, tuh gue mulai ngurangin ngomong anjing yang bangsat, Kalau dari lu sendiri kan gitu jarang, udah jarang. Iya, dia udah mulai, gue pernah lihat dia kan punya handphone ya buat main game gitu untuk berapa jam. Sekarang dia nonton YouTube dia. Yang ada lo-nya? Di bawahnya ada, gue kadang suka dipencet. Terus kan gue ngeliat, wow, di bagian menit ke situ gue ngomong kotok kontol gue bilang. Nah takutnya kan dia nonton terus kontol kata dia ke Iya, gue. iya, iya. Kan wah gue. nanti lu mau marah juga dia tinggal balikin kan. Walaupun gue mungkin kemungkinan besar gue akan plak. Iya, Mungkin iya, bini benar. gue mungkin yang Atau mungkin orang lain yang ngelihat kan agak wadaw kan. gitu datang iya. mana lu tai lu gitu kan. Benar. Kacau bro, makanya gue mulai kurangin intensitas lu. Tapi lu pernah punya kepikiran kalau pengen punya anak gak? Gue rasa sih gue sebenarnya lebih tepatnya adalah gue kepikiran pengen punya seseorang yang meneruskan pikiran-pikiran gue dan jenis komedi gue gitu. Jadi kayak di apa ya istilahnya ya, Dititiskan dititiskan mungkin kata yang lebih atau tepat. estafet, tongkat estafet atau Dia apa? diestafetkan Iya, gitu, iya. diwariskan Diwariskan, lah. ya. Gitu. Entah itu Anak, entah itu itu siapa. dalam bentuk anak atau dalam bentuk karya yang nanti kalau gue udah nggak ada lagi, orang tetap bisa mengingat gue itu dari karya-karyanya gitu. Karena menurut gue Pras, esensi dari setiap orang tuh dia nggak mau dilupain. Ada yang cara dia supaya tidak dilupakan itu adalah dengan berkembang biak. Jadi gennya, nama keluarganya akan diturunkan oleh keturunannya. Iya. Ada yang pakai cara itu, ada yang enggak lah. Gue pengen supaya gue nggak pernah dilupain. Gue akan tinggalkan legacy di hidup gue sehingga orang tuh kalau ada Coki Pardede, oh dulu dia adalah orang yang Entahkah apa itu berbentuk karya dan lain-lain. karya dan yang lain-lain. Tapi intinya gue pengen tetap jadi bagian dari roda apa ya? Roda skena komedi mungkin yang ada di Betul. Indonesia Tapi gitu. pertanyaan gue belum dijawab. Lu pengen punya anak apa kagak? Nah enggak, makanya gue bilang itu tadi jawabannya itu. Anak. Nggak harus anak, apapun bisa karya. Kalau misalnya anak memungkinkan ya anak. Tapi kalau misalnya anak tidak, karena kan gini Pras, mau punya anak tuh juga. Ini gara-gara lo tanya nih, ini bagus nih pertanyaannya. Waduh. Waduh. Gue tuh sebenarnya kurang setuju loh Pras sama orang-orang yang mengatakan bahwa seolah-olah cara untuk membuat kita lebih bijak adalah dengan punya anak. Ya. Atau Gua pernah dengar itu. jangan harus punya anak dulu deh. Oke. Cara untuk membuat kita lebih bijak adalah dengan nikah. Lu kalau udah nikah, lu pasti jadi lebih bijak. Oke. Itu kan harapannya. Ya harapan. Harapannya adalah dengan punya istri dan punya anak, kita jadi lebih bijak. Kita jadi mikirin nih, kita udah punya istri, kita jadi punya anak, jadi kita Untuk lebih melakukan ngerem. ini aman gak untuk Nah, ini? harapannya. Ya harapannya. Padahal Pras, gue lihat sendiri nih dengan mata kepala gue langsung. Gue kan sempet masuk sel. Gue juga sempet masuk ke tempat-tempat di mana itu adalah orang-orang yang harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Ya. Nggak sedikit atau bahkan banyak banget dari mereka yang sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan keluar masuk penjara, keluar masuk rehab, berkali-kali ditangkap polisi. Terlepas dari apakah mereka punya anak dan punya istri. Berarti kan sebenarnya istri dan anaknya mereka juga tidak menghalangi mereka untuk mengambil keputusan yang salah kan? Lo tahu nggak kenapa? Karena teman-teman, pernikahan itu bukan solusi dari masalah. Karena pernikahan itu bentuk tanggung jawab yang baru. Oh, betul, setuju. Kalau lu belum selesai tanggung jawab lo sama diri lo sendiri, solusinya jangan ditambah tanggung jawab baru. Karena pernikahan itu adalah bentuk komitmen kita. Benar. Saat kita sudah paling tidak menyiapkan diri. Gini deh. Kenapa ada orang yang saat menikah jadi berkah? Kalau gue pinjem istilahnya nih, tahu nggak kenapa? Bukan karena istrinya, bukan karena anaknya. Tahu nggak karena apa, Pras? Kenapa? Karena dari awal dia udah memperbaiki dirinya sendiri.
Sehingga dia punya kemampuan untuk berpikir bahwa kalau udah punya istri dan punya anak, kelakuan gua nih akan berpengaruh kepada istri dan anak gua. Anjing. Jadi bukan karena istri dan anaknya, tapi karena dia sudah punya kemampuan berpikir dan dirinya sudah mampu untuk berpikir. Jadi solusi dari supaya hidup lo lebih baik, jangan ditambah taruhannya. Kalau lo aja belum sanggup sama diri lo nih, terus lo tambah lagi, sepertinya kalau saya punya istri akan bahagia. Ternyata nggak bahagia. Udah nih, anjing nggak bahagia lagi. Kayaknya nih kalau punya anak akan bahagia. Tambah anak satu, nggak bahagia. Tambah lagi. Kayaknya kalau satuan kurang bahagia, harus 2 deh anaknya. Tambah anaknya 2. Anda sudah kalah dari awal. Kalau Anda sudah kalah dari awal, taruhannya jangan ditambah. Bijak sekali. Quit. Bijak sekali. Quit. Jadi menurut gua, kalau lo mau jadi orang yang lebih baik, bukan nikah solusinya. Lo perbaikin diri lo dulu, gitu lo maksud gua. Lu udah bijak sekali, Cok. Semua kayak kalem banget lu. Anjing. Islam, Cok, sumpah, Cok. Wah, lu gila, banyak banget orang yang percaya sama lu, pasti maksud tuh lu masuk Bangsat. Islam baik-baik terus ngomongin tentang pernikahan dengan pemikiran lu sendiri. Coba yuk asyhadu coba. Nanti lanjut ke sana, nanti ini kena kasus. Janganlah. Geser Fadli Rahmat. Ya. Pengalaman lucu waktu suci yang masih diingat masing-masing dari kalian apa? Wah, apa ya, Gua Pras, kalau ya? gua sih si Keling mau coli waktu itu. Lu masih inget gak? Jadi kita mau makan ke McD. Udah Keling juga bisa coli loh teman-teman. Orang tuh suka mikir, Keling coli. Bisa loh Keling coli. Anjir. Keling tuh kalau coli juga nggak daki semua, tetap dia bisa tetap. Enggak, dia gini-gini habis itu gini-gini Iya. kagak. Keling juga bukan berarti kalau coli begini gitu, enggak. Lo tau pentel orek gak lo? Gitu. Kegedean gasnya. Kegedean kagak. Dia juga manusia normal yang punya hasrat untuk itu. Betul. Waktu itu ceritanya gimana ya Pras? Dia Enggak, kegep ya? tapi ini Ini asumsi anak-anak kan? dianya sudah klarifikasi kemarin waktu naik angkot gua. Dia Oh. bilang enggak ada, cuma nanya aja. Cuman dia sempet nanya link bokep. Nanya link bokep, abis itu kan kita mau makan ke McD semua, dianya Iya. nggak ikut. Kita semua kan kritis sekali nih. Iya. Wah, sepertinya dia. Masa sih ada yang lebih enak daripada Big Mac? Nah, iya dong. Benar. Masa sih ada yang bisa ngalahin enaknya kentang McD? Nah, iya dong. Iya coli lah. Itu sih di saat itu ya teman-teman. Iya, itu Kalau lucu gua banget sih. Iya, Itu lucu banget sih, itu lucu banget. kejadian tidak bisa dilupakan. Sama Benny cepet keluar waktu itu. Itu Benny cepet keluar karena apa ya? Kan emang tolol aja. Kayaknya kalau ada kesempatannya dan kita semua masih berjodoh, Pras, Iya. lu harus panggil deh orang-orang suci 4 Iya, di acara kita ini. kan sempat ngobrol juga tuh, Kita Cok. sempet ngobrol. Bukan hanya di podcast gue pengen Iya. ngundang, tapi gue malah pengen someday gitu ya kita bikin acara reuni Suci 4 lagi. Dulu pernah kita Reuni bikin Suci di 4. Jogja. Di Jogja. Terus gue mau bikin lagi. Cuman Lu- kita dulu masih wadaw lah, Pras. Iya, kalau sekarang kan menurut gue kita balik lagi terus kita menghibur, entah itu harus stand up atau ngapain. Apapun lah menurut gua, harus stand up sih Nggak menurut harus gua. stand up itu kita kumpul lagi aja nih, kita masih bareng-bareng loh. Emang suci lain bisa begitu kan? Misalnya gitu. Lo kenapa akhirnya harus ada permusuhan sih, bangsat? Kan bisa aja lo bilang kita kumpul, gak usah harus ada terakhirnya. Emang suci lain bisa begitu? Gak perlu, bangsat. Kenapa lo harus diadu-adu gitu sih, anjing? Tapi lu mau ngumpul nggak kalau seandainya begitu? Ya mau lah, siapa sih yang gak mau ngumpul, Pras? Gokil. Kita tuh masih, maksud gue gini, gue tuh sadar makin gue tua tuh gue tuh sadar bahwa umur tuh nggak ada yang tahu, Pras. Dan momen-momen temen tuh nggak perlu banyak, temen tuh itu aja, tapi yang Ya. penting nyambung aja. Betul. Dan menurut gue anak-anak suci 4 sih kebanyakan nyambung ya menurut gue. Gokil bro, kita tuh bro. Lian diundang nggak? Gue sih pengennya ngundang tapi takutnya Dia- nabrak motor lagi. Oh, Kan waktu iya, itu kan kecelakaan betul. sebelum berangkat. Dan dia juga kayaknya lebih Sampai sukses. diketawain sama anak-anak. Wah kayaknya disengaja tuh karena nggak ada materi katanya. Wah, gitu. anjing. Anak Katanya, parah. kalau menurut gua sih Ini namanya kalian- bercanda bocah-bocah Ya, stand up. mungkin Untuk kayaknya bawa motor ke bandara gitu. Ah materi belum ada. Aku tabrak aja mobil ini. Anjing, tapi internal orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Nggak usah, next. Tapi kita tetap undang Lian. Iya. Oke Lian, mantap. Geser. Dari Bagaset 14, Bang Coki, kabar perawat yang bikin lu nangis gimana tuh sekarang, ceritain dong. Salah, ini bukan perawat yang bikin gue nangis. Siapa? Gua waktu itu
Maksudnya lu yang bikin perawat nangis? Hah, lu apain? Jadi Pak, ceritanya tuh intinya adalah kabarnya sih dia baik-baik aja dan kita berteman abis itu nggak ada Lu apa-apa. apain perawatnya? Enggak, jadi waktu itu di rehab waktu itu gue disuruh bangun pagi. Ayo kamu bangun pagi Coki, karena bangun pagi adalah bagian dari untuk membuat kita disiplin dan kalau disiplin dia kita ngomong gitu? Iya, kalau disiplin tuh kita bisa bikin kamu jadi lebih sehat dan bla 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 gitu. ngomong gitu. Terus SOP-nya emang harus begitu ya? SOP-nya gitu, kamu harus bangun pagi. Nah, ini yang bikin gue ke-trigger. Dia bilang karena kalau kamu sehat itu bangun pagi itu adalah kunci menuju kesuksesan. Dia ngomong kayak gitu. Nah, berdasarkan omongan itu gue bilang anjing, gue nggak pernah bangun pagi lebih sukses dari lu. Gue bilang Terus dia kayak nangis gitu. dong, Dia anjing. langsung Wah bener juga anjir kata dia. iya. Gitu. Tapi abis itu kita berteman dan gak ada masalah. Gua Iya. bangun pagi bisa lebih sukses dari lu. Karena kan sebenarnya gini Pras, maksud gua apakah bangun pagi bisa bikin kita jadi lebih disiplin? Yes. Iya. Apakah bangun pagi adalah pintu untuk bikin kita jadi lebih sukses? Yes. Iya. Tapi kan maksud gua itu cuma salah satu pintu untuk bikin kita jadi sukses. Iya. Apakah bangun pagi adalah satu-satunya pintu untuk menjadi sukses? Iya. Nggak juga. Betul. Tergantung gimana. Soalnya setiap orang kerjanya tuh beda-beda. Sekarang gua tanya deh, kapan terakhir kali lu bangun pagi? Tadi pagi gue bangun pagi. Alah, bohong bangsat. Demi Allah gue bangun pagi. Tapi tanya. itu juga karena syuting kan maksud gua Iya, kan. iya. Kalau nggak ada syuting gue jam 3 sore lah. Iya, gue juga Gua jam pukul segitu. orang bangunin gua, anjir. Iya, jadi gitu doang. Jadi sebenarnya udah nggak ada masalah, udah biasa-biasa aja. Betul. Jadi tidak semua bangun. Ada juga orang bangun pagi. Mana? Nggak ada lagi tidur. Tapi kan dia udah bangun pagi kan? Dia bangun pagi, kalau habis bangun nggak ada yang dikerjain juga untuk apa? Nih, pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Ya, Lu pernah ngerasain patah hati sampai yang bener-bener parah nggak bang sama seseorang pasangan? Oke, berarti ini ceritanya adalah dari masa ini ke belakang ya? Iya. Iya dong, Iya. karena ini kan pertanyaannya lampau. Iya. Oke, pada waktu itu Pras, karena gua masih dalam kondisi pengaruh obat-obatan terlarang, Iya. boro-boro peka dengan perasaan orang lain, Teman gua sendiri aja. mengerti diri sendiri dan Iya. teman sendiri aja gua nggak pernah. betul. Jadi dulu karena gua masih terpengaruh sama substan Obat. terlarang, Iya. gua nggak pernah bener-bener tahu merasakan apa yang namanya true love, apa yang namanya patah hati. Karena pada masa itu tuh fokus gua tuh selalu ke diri gua sendiri, gimana caranya gua bisa make drugs atau Nggak pernah mikirin kebiteran, bitter bahasa Indonesianya ya. Bitter tuh apa? Coba. Kepahitan gua sama dunia, kebencian gua sama diri gua sendiri. Jadi gue tuh masih internal struggle sama diri gue sendiri. Jadi ini mungkin dengan rasa candu lu yang tinggi, Iya. lu jadinya agak mati perasaan lu dengan orang lain sehingga empati lu juga mati. Bisa sampai ke situ. sebenarnya Itu kan perasaan juga bro. Lu Sebenarnya masa sebenarnya nggak ada, misalnya siapa tahu nih orang suka sama lu dan lu bodo amat ya anjir. intinya sebenarnya Pras boro-boro membuka hati untuk orang lain. Pada masa itu gue nggak punya kapabilitas untuk itu karena gue juga masih struggle dengan permasalahan gue sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bener-bener ditanya ya Pras, masa lalu gue dari mulai detik ini ke belakang, terutama setelah gue keluar dari rehab, sebelum pasca rehab nih, gue tuh agak blur-blur nih sekarang setelah gue sober dan clean. Iya, karena banyak keputusan-keputusan yang gue ambil pada masa itu memang gue ambil dengan impulsif, gue ambil tidak dengan keputusan yang akal sehat dan yang lain-lain gitu, lebih kayak impulsif dengan kemarahan dengan segala macam. Jadi masih di level itu ya. Menurut gue gini, kita bisa patah hati kan setelah kita memiliki kemampuan emosional tertentu dong. Iya. Setelah kita punya kemampuan untuk mencintai. Iya. Dan untuk punya kemampuan untuk mencintai kan harus ada beberapa hal yang selesai dulu di diri kita. Pada saat itu gue levelnya belum di sini, masih internal struggle. Nggak ada kepikiran kayak gitu. cewek gitu. Kalau kepikiran cewek, kepikiran pasangan atau kepikiran apapun, makanya dulu tuh gue tuh lebih ke arah main, syuting segala macam, make apa segala macam gitu doang. Gue nggak Gitu pernah terus? gitu doang. Nggak ada yang oke juga nih, gue pakai juga nih orang. Gak ada, semabok-maboknya gue tuh bahkan nggak pernah gitu, karena gue ada struggle lain yang harus gue hadapi, perlawanan melawan adiksinya itu sih sebenarnya. Jadi itu yang bikin gue. Lu dari kapan sih Cok sebenarnya Cok? Make. Gue nggak tahu iya. Gue tahu, gue tuh tahu narkoba tuh dari kuliah.
Lu mulai tahu mulai tapi tahu. belum make. Oh, Karena masih miskin dulu. Suci lu make enggak? Enggak, kalau suci gua enggak. Oh, pas suci tuh enggak. Karena kan kita kan waktu itu gimana caranya Pras mau make Pras, orang di karantina begitu, pulang cuman weekend. Iya, pulang cuman weekend. Jadi gua nggak pernah punya kesempatan Berarti, untuk melakukannya. After lu mulai dilihat orang atau apa? Jadi sebenarnya gua mulai make itu setelah gua udah punya uangnya dan punya linknya. Dulu dari mulai kuliah cuman tahu aja, oh ini sabu, udah. Tapi karena pada saat itu duit gua juga terbatas, link gua juga terbatas, gua juga nggak punya akses untuk beli itu sebanyak yang gua mau gitu. Dan lu setuju nggak kalau pakai sabu itu bikin lu jauh dari siapa-siapa? Sebenarnya gini Pras, narkoba apapun ya menurut gua. Iya. Pada saat Tapi kan kalau sabu tuh kan kayak yang mata kenceng semuanya, gue sikat lu semuanya. sebenarnya sabu tuh lebih bikin kita berani aja sih. Kalau sabu tuh lebih bikin adrenalin kita ya. nggak mikir konsekuensi dari tindakan kita aja sih. Sehingga kadang keputusan-keputusan yang kita ambil saat kita lagi pakai sabu, setelah kita sober, biasanya kita anjing. Kenapa gue ngambil keputusan gini? Karena saat kita pakai sabu tuh kita orang yang berbeda gitu. Iya, karena gue dapat cerita ya dari anak-anak MLI waktu itu. Wah, Coki parah banget tuh, pernah lu ketemu sama salah satu presenter legend gitu ya di salah satu acara band waktu itu. Terus lu ngomong gini ke istrinya apa ke dia? Habis hujan ya gitu. Padahal lu lagi di dalam. Nggak ingat. Lupa. Tapi kayaknya itu emang basa-basi biasa gak sih? Oh, basa-basinya kok harus hujan sih, Cok? Ya enggak, itu sama kayak kita lagi di studio. Emang karena waktu itu di luar hujan, Pras. Iya. Kirain apa? Emang pada saat itu di luar lagi hujan. Anjir, tepuk tangan dong buat Coki. Thank you, man. Thank you Pras sudah diundang di PWK. Luar biasa, akhirnya Terima kita kasih. kedatangan Coki Pardede ke PWK untuk pertama kali. Wah, ini gue bisa berulang-ulang nih ngundang dia banyak banget. Terima yang harus kasih, kita obrol. Pras. Atau kita Terima ngobrol kasih. bertiga sama Muslim kayaknya lebih oke ya. Terserah gue sih, apapun kalau lo yang undang sih gue akan selalu mau, Pras. Terima kasih Coki Thank Pardede. you. Ada nggak? Wah, nih ada baju dari Khas Kreatif. Baju dari Khas Kreatif. Iya, Terima ini kasih, baju PWK. Pras. Mantap, Thank Coki. you, Pras. Dalam waktu terdekat lu akan bikin show lagi atau gimana? Gue nggak tahu nih tayangnya kapan. Ya. Tapi waktu ini di syuting kita bakal ada Emily Goes to Prambanan. Oh, Ya, yang jazz itu ya? Yang jazz, Emily Jazz, yang gua- Jazz Prambanan gitu. Gua nggak ada di situ tuh. Ya kan lu udah nggak ada di Emily, gimana sih lu? Gila kali lu. Anjir, Gitu. Coki masuk gua udah nggak ada. Gak apa-apa lah. Ayolah Cok, lu gabung ke gua aja lah. Emang lu tuh sebenarnya di mana sih? Di Om Ded atau di Has atau di mana sih lu Nggak ada, sebenarnya? sendiri aja gua. Oh lu sendiri? Sendiri aja gua. Oh ya. Lu kesepian. Waduh, kenapa jadi tentang diri? Terima kasih Coki, sampai bertemu lagi teman-teman. Thank you PWK Pras, -wan. terima kasih Has Kreatif. Jangan lupa subscribe, like, Thank dan you share. PWK. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.